Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robiatul Iza, jurusan PGSD semester 2, asal kampus STKIP PGRI Bangkalan. Di video ini saya ingin memenuhi tugas mata pelajaran belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Miranti Widi Andriani. Di video ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Yang ketiga tentang model-model pembelajaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak topik pertama. Topik pertama yaitu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Dalam topik pertama ini, saya akan membahas 3 poin, yaitu tentang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, unsur-unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, teori belajar. Sebelum lebih lanjut mengenai hakikat pembelajaran, kita harus pahami, belajar itu apa sih? Belajar, menurut Sanjaya Wina 2008-229, belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun psikomotor. Jadi, pada intinya, belajar adalah suatu proses perubahan seseorang yang bersifat positif, baik itu secara pengetahuan, sikap, dan psikomotornya. Seperti itu. Lanjut, kita membahas tentang poin pertama, yaitu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, coba kalian lihat di gambar tersebut. Itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu tentang Andi tadinya tidak dapat bahasa Inggris, sekarang mahir bahasa Inggris. Itu adalah bentuk belajar, karena itu mengalami perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maksudnya, Andi tidak tahu bahasa Inggris, setelah itu Andi sekarang mahir bahasa Inggris. Seperti itu. Gambar yang kedua yaitu tentang bayi yang tadinya tidak dapat tengkurap lalu dapat tengkurap. Itu mengalami suatu perubahan juga kan? Berarti itu belajar. Terus belajar otodidak. Doni secara kebetulan dapat memperbaiki barang elektronik, tetapi ketika harus mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang berbeda menemui kesulitan. Itu berarti dalam proses pembelajaran itu ada usaha, sehingga terjadinya suatu perubahan dan itu dikatakan belajar. Banyak orang yang mengira belajar itu ketika dalam kelas, tetapi tidak. Belajar itu tidak harus di dalam kelas, belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Intinya, dikatakan belajar itu ada suatu perubahan dari diri seseorang yang bersifat positif, seperti itu. Terus, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu yaitu aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual dan potensial. Secara aktual dan potensial itu terjadi perubahan. Terus, perubahan yang dapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan dapat ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Perubahan yang baru dan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan terjadinya karena ada usaha dari dalam diri setiap individu, seperti contoh gambar dari kegiatan tadi, yang nomor 3 itu tadi. Terus, hakikat belajar. Menurut Gini 1977, belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia
seperti sikap, minat, atau nilai perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance. Terus, hakikat pembelajaran. Pembelajaran suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi intinya, belajar dan pembelajaran. Belajar itu siswanya dan pembelajaran itu dilakukan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran itu tentunya ada faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran. Itu ada faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar di sini itu ada lingkungan, instrumen. Lingkungan itu meliputi alam, sosial, budaya. Alam contohnya seperti anak yang tinggal di pedesaan itu akan lebih sulit dalam proses pembelajaran karena ada beberapa di desa, ada di beberapa wilayah Indonesia itu proses jalannya menuju sekolah itu kurang baik. Ada yang anak harus melewati sungai yang dapat mengancam nyawa dari siswa tersebut. Terus faktor sosial, contohnya itu seperti ekonomi karena ada beberapa anak yang ingin sekolah tapi terhambat oleh ekonominya yang kurang dalam memenuhi biaya pembelajaran. Terus budaya itu ada suatu lingkungan warga yang itu mementingkan pendidikan. Seperti itu akan mudah dalam proses pembelajaran. Terus instrumen itu meliputi kurikulum, program, sarana, guru. Terus faktor dalamnya itu ada fisiologis yang meliputi fisiologis umum, panca indera. Terus psikologi, minat, kecerdasan, motivasi kognitif. Jadi, kalau anak kurang minat, ya maka dalam proses pembelajaran itu akan terjadi suatu yang kurang lancar. Terus kecerdasan. Lanjut, tentang poin kedua tentang unsur-unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Unsur-unsurnya itu ada 1. Motivasi dan upaya motivasi siswa untuk belajar. 2. Bahan belajar dan upaya penyediaannya. 3. Alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. 4. Usaha belajar dan upaya pengembangannya. 5. Kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan pengetahuannya. Motivasi dan upaya motivasi siswa untuk belajar. Itu seperti kenalkan siswa pada kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. 2. Bantulah siswa untuk merumuskan tujuan belajarnya agar siswa itu termotivasi untuk belajar. Karena ada guru yang dalam proses pembelajaran itu mengutamakan anak ini harus tahu, padahal setiap kognitifnya anak-anak itu berbeda. Jadi makanya dari itu kita sebagai pendidik harus mengarahkan, memberikan motivasi biar dia itu semangat dalam proses pembelajaran. Terus tunjukkan kegiatan dan aktivitas yang dapat mengarahkan bagi pencapaian tujuan belajar. Kenalkan siswa dengan hal-hal yang baru. Buatlah variasi-variasi dalam kegiatan belajar mengajar. Adakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Terus tadi yang kedua tentang
bahan belajar dan upaya penyediaannya. 1. Cukup menarik biar anak itu lancar dalam proses pembelajaran. Isinya relevan. Informasi yang dibutuhkan ada soal latihan, ada jawaban kunci untuk soal latihan sesuai, terdapat petunjuk untuk mengadakan perbaikan, ada petunjuk lanjutan untuk mempelajari bahan selanjutnya. Terus yang ketiga, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Jenis kemampuan apa yang ditargetkan untuk dikuasai oleh pembelajaran? Faktor ketersediaan alat bantu tersebut, faktor-faktornya gimana? Poin ketiga yaitu tentang teori belajar dan pembelajaran. Dari teori pembelajaran ini tujuannya yaitu adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori pembelajaran mengungkapkan hubungan antara kegiatan pembelajaran dengan proses-proses psikologis dalam diri siswa. Terus, teori belajar mengungkapkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses-proses psikologi dalam diri siswa atau mengungkapkan hubungan antara fenomena yang ada dalam diri siswa. Implementasi teori belajar dalam pembelajaran Permendikbud No. 103 tahun 2014 tentang pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran diarahkan pada kegiatan yang menggali potensi dari peserta didik meliputi kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial untuk mewujudkan pendidikan yang mencakup 4 ranah yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Itu tentang topik pertama. Kita lanjut tentang topik. Mungkin itu. Nah, itu tentang topik pertama tentang hakikat pembelajaran telah selesai. Lanjut kita bahas tentang topik kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik kedua yaitu tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Nah, di topik kedua ini kita akan membahas 3 poin yaitu tentang prinsip-prinsip belajar. Yang kedua, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Yang ketiga, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian prinsip belajar itu apa. Menurut Syah Dijanilus 1993, prinsip belajar yaitu sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Jadi, prinsip belajar itu adalah suatu landasan berpikir, landasan berpijak, dan landasan sumber motivasi agar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Poin pertama yaitu tentang prinsip-prinsip belajar. Di sini itu ada 7, yaitu tentang perhatian dan motivasi, keaktifan, ketiga keterampilan langsung dan keterlibatan langsung atau pengalaman, keempat pengulangan, kelima tantangan, 6 balikan dan penguatan, 7 perbedaan individu. Perhatian dan motivasi. Perhatian terdapat pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan belajar itu dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terus motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Jadi adanya motivasi ini agar siswa itu bergerak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Terus keaktifan, kegiatan psikis menggunakan pengetahuan dan memecahkan masalah, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan. Kegiatan fisik membaca, mendengar, menulis berarti keterampilan. Seperti itu. Keaktifan itu lebih
siswa itu dalam proses belajar itu mau ngapain gitu. Terus keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekadar mengamati tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Jadi siswa itu harus ada dalam proses pembelajaran agar dia bisa tahu apa tanggung jawabnya. Terus pengulangan. Teori psikolog melatih daya-daya yang ada pada manusia. Jadi pengulangan itu melakukan latihan agar menciptakan daya ingat yang kuat. Terus tantangan. Teori Medan mengemukakan bahwa dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Jadi, tantangan itu berguna agar siswa itu lebih termotivasi untuk belajar. Terus, balikan dan penguatan siswa. Balikan dan penguatan siswa itu dilakukan untuk belajar lebih giat lagi. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Hal ini juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Jadi dari kata-kataan itu, anak bisa terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Perbedaan individu. Perbedaan individu di sini, setiap anak itu berbeda cara dia berpikir, cara dalam proses pembelajarannya itu seperti apa, berbeda. Jadi, perbedaan individual dapat diperbaiki dengan beberapa cara, misalnya menggunakan metode yang sesuai. Jadi guru itu menggunakan metode sesuai dengan minat dari peserta didiknya. Memberikan tambahan belajar itu agar siswa itu lebih mengingat kembali apa yang sudah diajarkan. Terus dalam memberikan tugas hendaknya sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Jadi guru memberikan tugasnya itu sesuai dengan kemampuan dan minat siswanya. Lanjut poin kedua tentang implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Ada perhatian dan motivasi, kedua keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, keempat pengulangan, kelima tantangan, keenam balikan dan penguatan, ketujuh perbedaan individu. Adanya implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa ini siswa bisa belajar bagaimana dia itu bisa lancar dalam proses pembelajaran. Seperti perhatian siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah penapai tujuan belajar. Motivasi didasarinya siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan mengembangkan secara terus-menerus. Keaktifan, implikasi prinsip keaktifan bagi siswa terwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, membuat karya tulis, membuat clipping, dan perilaku jenis lainnya. Terus keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi prinsip ini dituntut pada para siswa agar tidak segan-segan mengarahkan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Bentuk-bentuk pelaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung sebagai siswa. Terus pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk
bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, Alhampton selawat tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Terus tantangan. Implikasi prinsip tantangan adalah tuntutan dimilikinya kesadaran bahwa siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memproses pengelolaan pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keinginan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukannya, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian, siswa selain memiliki pengetahuan tentang hasil bagi diri sendiri. Jadi, siswa itu tahu, menyadari bahwa ketika dia merasa gagal dalam suatu proses pembelajaran, dia harus menjadi penguat. Kegagalan itu jadi penguat untuk dia lebih baik lagi ke depannya. Perbedaan individu. Siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri, berbeda dengan yang lain. Karena hal inilah setiap siswa belajar menuang kecepatan sendiri dan bentuk kelompok umur terhadap kecepatan belajar maksudnya. Jadi individu satu dengan individu lain, siswa A dengan siswa B itu tentunya berbeda. Cara dia berpikir, cara dia memahami itu berbeda. Terus poin ketiga tentang implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Ini berhubungan dengan bagaimana guru itu dalam proses pembelajaran bisa menjadi guru yang menambahkan semangat pada siswanya, seperti perhatian dan motivasi. Implikasinya itu ada guru menggunakan metode secara bervariasi. Jadi bukan seperti itu toh, ada metode lain agar siswa itu tidak mudah bosan. Karena dari kebosan itu siswa akan cenderung kurang semangat dalam belajar. Makanya guru harus menggunakan metode yang bervariasi. Setiap harinya berubah. Oh, kalau hari ini itu menggunakan metode ceramah, berarti besok harus menggunakan metode game gitu. Menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan, menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton. Jadi gayanya itu tidak terlalu menegangkan. Terus mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing. Pertanyaannya itu bukan berupa pertanyaan yang gimana-gimana, tapi pertanyaannya itu mengarahkan. Ini loh yang benar seperti ini, nak. Implikasi prinsip motivasi. Guru bisa memilih bahan ajar sesuai minat siswa. Terus menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai siswa. Mengoreksi mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan siswa dan segera memberitahukan hasilnya. Memberikan pujian verbal atau nonverbal terhadap siswa, yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Memberitahukan nilai guna dari pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Aktifan itu menggunakan multimedia agar anak itu bisa aktif dalam proses pembelajaran. Memberikan tugas secara individual dan kelompok, memberikan kesempatan pada siswa melakukan eksperimen, memberikan tugas untuk membaca bahan belajar dan mencatat hal-hal yang kurang jelas, mengadakan tanya jawab diskusi. Keterlibatan langsung berpengalaman.
Merancang kegiatan yang lebih banyak pada pembelajaran individual. Mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibanding demonstrasi. Menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa. Memberikan tugas pada siswa untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan melibatkan siswa mencari informasi dan narasumber di luar kelas atau sekolah. Melibatkan siswa dalam menyimpulkan informasi pembelajaran. Pengulangan. Guru bisa merancang pelaksanaan pengulangan itu dengan cara mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan. Terus mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang. Mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan. Membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Tantangan. Merancang dan mengelola kegiatan eksperimen untuk dilakukan oleh siswa secara individual atau kelompok kecil. Memberikan tugas pada siswa yang membutuhkan narasumber dari luar sekolah. Membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. Merancang kegiatan diskusi. Balikan dan penguatan. Itu guru bisa memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan pada siswa. Mengoreksi pekerjaan rumah siswa, memberikan catatan-catatan bahwa hasil kerja siswa. Memberikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi, disertai skor dan catatan-catatan pembelajaran. Mengumumkan peringkat yang diraih oleh siswa. Memberikan hadiah pada siswa yang berhasil. Perbedaan individual. Menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dalam melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya. Merancang berbagai media dalam menjadikan pesan pembelajaran, mengenali karakter siswa, memberikan remedial ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang topik kedua, tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Selanjutnya, kita lanjut ke topik ketiga. Topik yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Di sini ada jenis-jenis model pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran menurut Richard I. Arens itu ada 3. Model pembelajaran langsung atau disebut direct instruction. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau disebut cooperative learning. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah atau disebut problem-based instruction. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini untuk mengembangkan pembelajaran siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan delegrasi. Pengetahuan prosedural itu contohnya seperti sesuai dengan prosedur. Contohnya ya, seperti bagaimana siswa mengetahui kecepatan suatu benda, bagaimana siswa mengetahui momentum suatu benda secara prosedural itu. Dan pengetahuan delegrasi ini adalah pengetahuan yang diketahui oleh seseorang. Kalau dalam kelas itu ya siswa tahu tentang prosedur itu dalam yang telah dilalui oleh yang sesuai dengan pengalamannya, seperti itu. Yang terstruktural dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Nah, di sini ada sinteks model pembelajaran langsung. Fase pertama itu guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Peran guru itu menjelaskan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai.
informasi latar belakang, pelajaran, pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Fase kedua, guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Perannya, guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Fase ketiga, guru membimbing pelatihan. Peran guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal. Fase keempat, guru mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Peran guru mencek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, memberikan umpan balik. Fase yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Peran guru di sini yaitu mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan pelatihan khusus pada penerapan pada situasi yang lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Lanjut, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini dilakukan secara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry, atau disebut inquiry seperti itu. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini terdiri dari 4-5 orang. Bagaimana tujuan dari kooperatif ini? Agar siswa itu saling membantu, dan ini ada tabel tentang sinteks atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Terus, model pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah ini dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, belajar berperan sebagai orang dewasa melalui pelibatan siswa dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi self-regulated learner. Seperti itu. Jadi model pembelajaran masalah ini dilakukan seorang guru itu agar siswanya itu mampu berpikir secara kritis dalam memecahkan suatu masalah. Di sini ada tahap-tahapannya. Bisa kalian baca sendiri nanti. Baik, itu mengenai topik yang ketiga. Nah, sudah selesai tentang penjelasan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.